PDI Perjuangan ternyata belum habis. Ibu Mega ternyata masih eksis. Mereka mampu bertahan dari gempuran masif lawan yang menggunakan kekuatan pasukan Partai Coklat. Partai Coklat. Dan makanya, menariknya, politik di tanah air kini menjadi permainan tiga poros. Ada poros Pak Prabowo, ada poros Pak Jokowi, dan ada juga poros Ibu Megawati. Tampaknya, sepertinya, kondisi ini yang sejak awal dikhawatirkan sama Pak Jokowi, yang konon sangat ahli dalam berpolitik tersebut. Dia yang berniat menjadikan politik Indonesia jadi permainan dua poros, yakni Prabowo vs Jokowi, Prabowo vs Gibran, kini harus menghadapi adanya pemain ketiga di percaturan politik elit nasional. Ibu Mega ternyata masih eksis, PDIP belum habis. Bisa-bisa malah keluarga Jokowi yang dibuat menangis. Upaya Pak Jokowi buat melemahkan PDIP atau bahkan menguasai partai tersebut lewat proksi-proksinya boleh dikata gagal total. Memang kita masih harus menunggu Kongres PDIP, kemungkinan di bulan April depan, buat mendapat kepastian apakah Ibu Mega masih tetap bertahan sebagai ketua umum. Tapi sejauh ini, melihat dari kekuatan dan aspirasi akar rumput PDIP, tampaknya memang nggak ada pilihan buat partai tersebut selain memilih kembali Ibu Mega sebagai pemimpin mereka. Sampai sekarang, sosok Ibu Mega yang kukuh pada prinsip, tidak mudah tergoda oleh politik transaksional, itulah yang membuat PDIP bisa bertahan, tegak, dan nggak tumbang di tangan si tukang kayu. Nggak seperti Partai Beringin. Dengan bertahannya Ibu Mega di PDIP, ini memberikan keuntungan sendiri buat Pak Prabowo, buat Presiden Prabowo. Jadinya dia nggak perlu berhadapan one-on-one atau satu lawan satu melawan Pak Jokowi. Kekuatan di luar Pak Prabowo bisa dipecah menjadi dua, para pendukung Pak Jokowi dan para pendukung PDIP. Dan di sini Pak Prabowo jadi punya kekuatan buat menghantam Pak Jokowi dan para kroninya yang selama ini banyak cawe-cawe, banyak campur tangan di urusan pemerintahannya. Puzzle terakhir yang bakal membuat Pak Prabowo benar-benar lepas dari Pak Jokowi adalah pergantian kepala kepolisian. Pergantian Kapolri Listio Sigit, orang dekat dari Pak Jokowi. Dengan direbutnya kontrol terhadap polisi oleh Pak Prabowo, praktis Pak Jokowi nggak bisa cawe-cawe lagi. Nggak bisa leluasa lagi menakut-nakuti lawan-lawan dan juga kawan-kawannya lewat berbagai kasus hukum seperti yang pernah terjadi pada Ketua Umum Partai Beringin. Soal kapan Pak Prabowo bakal melakukan move-nya mengganti Kapolri Listio Sigit, kita tentunya berharap itu bakal secepatnya dilakukan. Tapi memang Pak Prabowo pastinya butuh waktu dan harus punya orang yang tepat buat membereskan kepolisian usai diporak-porandakan oleh orang-orangnya Pak Jokowi. Dan soal pergantian Kapolri ini, Presiden Prabowo pastinya harus mendapat dukungan dari PDIP agar semua proses bisa berjalan lancar, terutama di parlemen. Sekarang, dari sisi Pak Jokowi. Buat Pak Jokowi, keadaan pertarungan tiga poros ini pastinya bikin rumit, bikin serba rumit. Sampai sekarang dia belum mendapat dukungan yang kuat dari partai politik. Pak Jokowi dan Gibran bahkan belum punya partai politik baru sejak dipecat dari PDIP. Rencana buat bergabung di Partai Golkar, partai tiga besar di parlemen, bersama-sama dengan PDIP-nya Ibu Mega dan Partai Gerindranya Pak Prabowo, sampai sekarang belum juga bisa terwujud. Tampaknya semakin hari, semakin besar penolakan dari internal Partai Golkar terhadap keluarga yang katanya Raja Jawa ini. Semakin hari aspirasi para kader Partai Golkar adalah merapat kepada penguasa, kepada Presiden Prabowo. Ini sesuai dengan karakter partai tersebut yang selalu bergabung dengan penguasa. Makanya, buat Pak Jokowi, tanpa punya dukungan partai besar di parlemen, apalagi nanti dengan hilangnya pengaruh dia di kepolisian, posisi tawar dia di hadapan Pak Prabowo menjadi semakin lemah.
Posisi tawar Wakil Presiden Gibran pun semakin hari semakin pudar, hingga nyaris tidak terdengar lagi. Semakin kondisi sekarang ini dibiarkan berlarut, posisi Pak Prabowo dan Ibu Mega bakal semakin menguat. Sementara itu, posisi Pak Jokowi semakin melemah dan dia bakal semakin ditinggalkan. Kedepan kita bakal terus menyaksikan manuver politik tiga poros ini. Kita bakal terus menonton bagaimana Pak Prabowo, Ibu Mega, dan Pak Jokowi terus beradu manuver sampai akhirnya ada satu di antara tiga raja dan ratu politik itu tumbang. Siapa yang bakal tumbang duluan? Gimana kalau menurut kalian?